Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim ala hadha nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Wa rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Ini wangi bunga alami ya, luar biasa ini. Anu sakit pilek liur. Oh gitu. Dari bunga di sana tuh bunga apa namanya? Insya Allah. Ke bawah angin ya, wangi. Sengit, tapi kalau yang nggak suka mah tetap nggak suka. Apalagi yang pilek tetap aja tadi ya, itu liur. Baik, tema kita hari ini yaitu tentang melanjutkan yang kemarin ya, tazkiyatun nafs. Kemarin tema kita itu tahalli, tajalli. Itu konsep pembersihan atau pensucian jiwa berdasarkan teorinya Imam Ghazali. Ya. Imam Ghazali punya cara, metode lah begitu, ya, bahwa untuk seseorang meraih tazkiyatun nufus itu melalui 3 tahapan. Ya. Kita review sedikit ya kemarin, yaitu takhalli, membuang sifat-sifat buruk, membuang penyakit-penyakit hati yang buruk. Takhalli namanya. Setelah takhalli beres, tahalli baru memasukkan sifat-sifat baik, menanamkan jiwa yang segar, yang bersih, yang bening. Nanti ya kalau sifat buruk dibuang itu terutama yang paling akar di dalam manusia itu takabur, iri dan riya. Takabur, iri dengki dan riya itu penyakit batin atau penyakit hati yang paling terdalam di dalam jiwa manusia itu, dan itu mendatangkan madarat semuanya. Ya, takabur dalam bentuk dan skalanya, ukurannya itu selalu jahat, mudarat. Ya. Apalagi iri dengki yang kata Nabi akan memakan kebaikan seperti halnya api melahap kayu bakar yang kering. Kalau kita punya iri dengki, kebaikan-kebaikan itu dimakan oleh iri dengki itu seperti api membakar kayu yang kering, cepat. Lalu yang ketiga adalah riya. Nah ini riya ini kata Rasulullah SAW, aku lebih takut kalian tertimpa riya daripada datangnya Dajjal. Sesungguhnya innama akhwafa alaikum minal masihi dajjal syirkun asghar. Atau kama sallallahu. Sungguh yang paling aku takutkan dari kalian itu bukan datangnya Dajjal. Dajjal kelihatan. Tetapi yang aku takutkan dari kalian itu adalah syirkun asghar. Syirik kecil itu. Apa itu syirik kecil? Riya. Riya itu beramal tetapi masih ada pertimbangan dan pemikiran atau lintasan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau juga mengingatkan, riya itu saking lembut dan halusnya itu seperti semut hitam di atas batu hitam di tengah malam yang gelap. Jadi semut hidung di batu yang hitam di malam gelap gulita, nggak kelihatan. Apalagi di tengah hutan. Tapi hutannya sudah digunduli sekarang. Jadi rada caang ini hutan. Jadi sampai ke malam saja tadi, semut hitam di atas batu hitam di tengah malam yang gelap.
Soalnya hutannya saya digunduli. Nah setelah kita membuang amrodul qulub yang tadi itu atau daul qulub ya, penyakit-penyakit hati, kotoran-kotoran hati itu dibuang. Lalu masukkan, tanamkan tadi hati yang bersih, jiwa yang bening, kemudian batin yang sofa, batin yang memancarkan cahaya begitu. Yaitu apa? Tawadu, untuk melawan kesombongan, keangkuhan. Karena manusia itu memiliki dalam jiwanya hal-hal yang dapat membuat dia sombong. Sebagaimana dalam surat Al-Alaq, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kalla innal insana la yatgha. Manusia itu punya potensi sombong. Kapan itu? An ra'ahu stagna, saat ia memiliki. Ar-ra'ahu stagna, saat ia memiliki. Bisa memiliki harta, maka dia sombong dengan harta. Bisa dia memiliki jabatan, dia sombong dengan pangkatnya. Bisa dia memiliki ilmu dan dia angkuh dengan ilmunya. Bisa dia memiliki keturunannya dan dia tafakhur, berbangga diri, wattakatsur, merasa lebih dari yang lain karena banyaknya itu. Apa resep Allah agar orang itu tidak sombong? Harus selalu sadar, inna ila rabbika ruj'a. Harus selalu sadar bahwa kita semua dan segala urusan kita, ruj'anya, kembalinya, raji'unnya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu resep dari Allah. Manusia itu selalu punya potensi sombong dan angkuh. Saat ia memiliki, agar ia tidak tertimpa itu, kembalikan semuanya, ruj'ah itu kepada Allah. Bawaan. Jadi ada, kalau bahasa ulama itu, ada hembusan kesombongan. Ada hembusan kesombongan pada jiwa manusia. Padahal memilikinya ya tidak sepenuhnya gitu. Manusia kan tidak memiliki sepenuhnya. Hanya kemarin kita bahas bahwa innamal malu mustakhlafun, sesungguhnya yang namanya kepemilikan kita itu mustakhlaf, hanya titipan yang dipergilirkan gitu. Hari ini milik kita, besok hari milik ahli waris. Hari ini milik kita, besok mungkin sudah pindah pada orang lain. Jadi mustakhlafin. Kata Allah Ta'ala, kalian itu hanya mustakhlafin, hanya dititipin, hanya diamanahin. Wal malu malullah wa antum mustakhlafun. Harta itu adalah harta Allah, jabatan itu jabatan Allah, keluarga itu milik Allah. Kalian hanya dititipi barang sebentar untuk dikembalikan kepada pemilik aslinya. Itu kata Al-Quran, mustakhlaf. Kata ini mustakhlaf. Untuk itu maka harus dibuang itu amrodul qulub, diganti dengan apa? Dengan dawaul qulub atau ghizaul qulub, nutrisi hati sebagai penguatnya dari sifat-sifat yang baik itu. Kalau itu sudah ditempuh, maka teori Al-Ghazali mengatakan bahwa akan nampak pada dirinya tajalir rahman. Akan nampak pada dirinya apa? Cahaya Ar-Rahman memancar pada dirinya. Hatinya bersih, memancarkan cahaya Allah. Perbuatannya mulia, memancarkan kebaikan Allah. Maka tajalli itu adalah buah atau hasil dari proses tahalli yang panjang dan sabar, dan proses tahalli yang konsisten dan istiqomah. Maka lahirlah itu namanya tajalli. Kalau tahalinya setengah-setengah atau tidak maksimal, maka tahalinya juga akan susah. Ketika dia mau menginstal kebaikan-kebaikan, sementara motherboardnya itu, ya, tempat menginstalnya itu masih belum kondusif, maka tahali itu tidak akan maksimal untuk menanamkan atau menginstal kebaikan-kebaikan. Tapi kalau dasarnya atau platformnya itu sudah bersih, sudah jernih, sudah tidak ada debu-debu,
ditanamkan itu maksimal. Maka nampaklah setelah tahalli dan tajalli, yaitu tahalli dan tahalli itu adalah tajalli Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kemarin kita bahas, dan yaitu ayat Allah Subhanahu wa taala juga kita bahas kemarin. Setelah Allah bersumpah dengan 11 sumpahnya, dan ini tidak ada di surat lain Allah bersumpah sebanyak ini. Kalau wal fajri itu hanya beberapa sumpah saja, wal fajr, walayalin asyr, wasyaf'i wal watar, wal laili idza yasar. Baru setelah itu hal fi dzalika qasamun lidzi hijr. Setelah Allah bersumpah dengan waktu fajar, waktu malam, kemudian waktu ganjil, waktu genap, ya segala macam itu berjanji. Lalu Allah sampaikan apa pesannya? Bahwa di dalam semua itu ada pelajaran lidzi hijr bagi orang yang punya otak. Jadi perputaran malam ini, perputaran siang, ada ganjil, ada genap. Itu tujuannya Allah bersumpah setelah itu adalah ada pelajaran di semua itu. Pergantian siang malam, kemudian pergantian ganjil genap, itu bukan hal yang sia-sia. Allah tidak menciptakan apapun sia-sia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ayatnya apa hasibtum annama khalaqnakum abathan. Apa kalian mengira bahwa aku ciptakan segala sesuatu ini abasan, tanpa arti? Abas itu tanpa arti, sia-sia. Pakai ta abathan. Kalau pakai sin abasa itu bermuka masam dan berpaling. Kecut muka itu abasa. Abus orangnya namanya abus. Ya, kalau ada orang nama si abus itu orang si bermuka masam. Ini abasa. Allah menegur kita, apa hasibtum? Apa kalian mengira annama khalaqnakum? Kami ciptakan semua ini abasa, tanpa arti. Wa antum ilaina la turja'un. Lalu kalian menganggap kalian tidak akan dikembalikan. Jadi berarti ini teorinya begini, orang-orang yang menganggap bahwa alam ini diciptakan begitu saja, bahwa dunia ini ada begitu saja, itu orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang tidak meyakini ada hari kembali kepada Allah. Iya mah aya gitu aya pokoknya. Aya we gitu. Itu pasti dipastikan dia adalah orang-orang yang tidak meyakini hari kembali kepada Allah. Padahal sebaliknya, kalau orang meyakini dan mengimani bahwa semua yang Allah ciptakan tidak ada yang sia-sia. Bahkan keberadaan kita di dunia juga untuk sebuah tujuan tertentu. Bukan asal nyiptakan dah, yang penting ayam Mas Ridwan pokoknya mah. Tidak, tapi kita semua dihadirkan, diciptakan di sini itu dengan tujuan mulia, dengan tujuan besar. Yaitu apa? Ubudiyatullah, penghambaan kepada Allah, sebagaimana dalam Al-Qur'an, inna wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Semua adalah untuk penghambaan kepada Allah SWT. Dan yang kedua adalah horizontalnya, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sebagai wakil-wakil Allah, khalifah Allah untuk memakmurkan bumi gitu ya. Nah, di dalam surat Asy-Syams ini dari ayat 1 sampai ayat 10 Allah bersumpah dengan 10 makhluknya. Bahkan kalau dikali lipatkan itu 20. Wasyamsi waduhaha, Allah bersumpah dengan matahari dan cahayanya. Sumpah. Wal qamari idza talaha, Allah bersumpah dengan bulan dan juga dengan pergantiannya, orbitnya. Wan nahari idza jallaha, Allah bersumpah dengan siang dan cahaya terangnya. Jadi kalau kita hitung-hitung banyak Allah bersumpah di sini dengan jiwa, ada yang fujur, ada yang takwa. Jadi sudah ada tuh jiwa fujur, jiwa takwa itu sudah ada. Kita ini punya potensi takwa dan potensi fujur. Lalu Allah ilhamkan keduanya. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, diilhamkan itu dua-duanya. Tapi yang selamat adalah qad aflaha man zakaha. Sungguh beruntung, selamat, sukses orang-orang yang zakaha, yang mentazkiyah jiwanya. Wa qad khaba man dasaha,
dan sungguh merugi orang-orang yang mengotori jiwanya. Jadi manusia itu ada, kalau dalam ilmu nufus, manusia itu ada yang zakka nafsaha, ada yang dassa nafsaha. Ada yang mensucikannya, mentazkiyah, ada yang mentadsis, yaitu mengotorinya. Yang selamat adalah yang mensucikannya. Nah, tema pertama dari tazkiyatun nufus ini adalah tentang bab ikhlas. Kemarin sebagiannya sudah kita jelaskan. Ikhlas itu adalah tajarrud. Tajarrud itu artinya apa? Mengosongkan, menghilangkan, menanggalkan segala apapun pertimbangan selain Allah. Tajarrud namanya. Tajarrud itu menanggalkan, menghilangkan, membuang seluruh pertimbangan, seluruh pemikiran, seluruh sebab motif selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau taholi kan membuang sifat buruk. Kalau ikhlas itu membuang semua motivasi, membuang semua maksud, membuang semua tujuan, membuang semua pertimbangan. Kebalikannya riya dong ya, Pak? Kebalikan dari riya. Kecuali maksud maksud motivasi tujuan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ikhlas itu ibadah yang paling berat. Karena harus benar-benar tajarrud dari apapun yang merupakan pertimbangan selain Allah. Gitu. Berat. Dan ikhlas itu hukumnya wajib. Kita tidak diperintahkan untuk beribadah kecuali ibadahnya itu ikhlas. Saya mau menekankan satu kalimat. Ikhlas di dalam bahasa Al-Quran atau bahasa Arab atau hadis bahkan, itu bukan ikhlas dalam bahasa Indonesia. Kalau ikhlas bahasa Indonesia itu sudah mengalami penyempitan makna. Ikhlas di kita diartikannya apa? Rela. Saya mau ikhlas, rela. Itu sudah menyempit maknanya. Padahal ikhlas itu dari bahasa Arab khalasa atau khalusa yakhlusu, ditambah dengan huruf ziyadah akhlasa yukhlisu. Masdarnya adalah ikhlas. Apa arti dari ikhlas? Memurnikan. Ikhlas yang ada di Quran itu memurnikan. Makanya ada surat Al-Ikhlas. Itu artinya apa? Memurnikan tauhid. Kalau di kita sudah sangat sempit maknanya, rela gitu. Ikhlas itu, ikhlas itu ya. Ikhlas. Maunya ikhlas gitu. Ikhlas. Ikhlas dalam bahasa Arab dari kata khalusa, masdarnya khulus wa khalas, dan dengan ziyadati harfin wahid menjadi akhlasa yukhlisu ikhlason. Artinya apa? Memurnikan. Nah, hukum ikhlas itu wajib. Dan kita tidak diperintahkan beribadah kecuali kalau ikhlas. Dalilnya adalah surat Al-Bayyinah ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah mereka disuruh kecuali untuk beribadah secara ikhlas, secara murni. Lahuddina hunafa. Sudah disebutkan mukhlisin, hunafa lagi. Sudah disuruh ikhlas semata-mata murni karena Allah, hunafa lagi. Harus dilakukan dengan ketulusan. Selain kemurnian juga ketulusan. Itu perintah Allah untuk kita beribadah kepadanya. Dan tidak ikhlas itu berdosa. Tidak ikhlas itu berdosa. Apa dalilnya? Ada sebuah hadis. Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi
menyanggah dan membantah orang-orang yang beramal, berbuat baik, beribadah, tapi tidak ikhlas. Paksa. Ada motivasi lain, ada tujuan lain, ada harapan lain. Yaitu hadis tentang 3 orang yang telah sukses beramal. Saya katakan telah sukses beramal karena sudah selesai dengan amal perbuatannya. Yang pertama adalah seorang mujahid, pejuang yang sudah gugur, bukan yang masih baru awal. Yang kedua adalah seorang qurra atau qari Al-Quran, orang yang membaca dan menghafal Al-Quran, imam Al-Quran. Yang ketiga adalah al-mutasaddiq, yang gemar bersedekah. Dalam riwayat lain al-alim atau ulama. Kita ambil aja 2 riwayatnya, berarti 4 orang yang Allah bantah dan Allah sanggah amal perbuatannya dan berbalik kepada dia menjadi kemadharatan gara-gara tidak ikhlas. Yang pertama adalah seorang mujahid. Allah membantahnya. Kamu dulu berjuang sampai gugur bukan untukku. Lalu orang itu berargumen bahwa tiada yang aku kerjakan dari jihad-jihadku itu sampai aku gugur di atasnya kecuali illa wajhaka, kecuali motivasi karenamu ya Allah. Tapi Allah membantahnya. La kadzabta, kamu dusta. Kamu berbuat seperti itu liyuqalu annaka syahid. Kamu melakukan itu untuk agar disebut bahwa engkau seorang pejuang, seorang pahlawan. Akhirnya diseret ke neraka. Bahkan ke nerakanya itu termasuk rombongan pertama. Awaluman tushob, orang-orang yang pertama kali ditarik ke neraka. Yang kedua seorang ulama. Sama juga dia membantah bahwa aku menuntut ilmu semata-mata karena engkau ya Allah. Allah langsung menyanggahnya. La kadzabta, kamu dusta. Kamu mencari ilmu dan menyebarkan ilmu liyuqalu annaka alim wa qad qila. Kamu ingin disebut sebagai seorang alim, sebagai ulama, dan kau sudah mendapatkan kehormatan itu. Sebutan-sebutan itu, gelar-gelar itu sudah kau dapatkan semua itu. Tarik. Yang ketiga adalah al-mutasaddiq, orang yang ahli sedekah. Sama bantahan dia juga bahwa aku melakukan semua ini karenamu ya Allah. Allah langsung sanggah, kamu dusta. Kamu lakukan itu liyuqal annaka, agar kau disebut seorang dermawan. Dan kau sudah mendapatkan kehormatan dari gelar darmawannya itu. Bukan darmawan ya, dermawan. Darmawan mana ada itu. Nah itu saudara Pak Haji itu darmawan. Ini dermawan. Liyuqal annaka jawad, karom, dermawan. Ditarik juga itu. Yang ketiga adalah udah 4 ya. Keempat adalah qari Al-Quran. Nah ini qurra, para qurra ini. Ya Allah, saya membaca, menghafal, kemudian menyebarkan Quran semata-mata untuk wajahmu ya Allah, untukmu. Allah sanggah lagi, lah kamu dusta, kadzabta. Kamu melakukan semua itu liyuqal annaka hafiz, agar kau dikatakan sebagai seorang hafizul Quran. Dan kau sudah mendapatkan balasan-balasan, gelar-gelar itu sudah kau dapatkan. Maka Allah tarik juga itu, seret ke neraka. Nah jadi kesimpulannya, tidak ikhlas itu dosa. Jadi beramal itu harus ikhlas. Ikhlas itu bukan rela, saya katakan. Ikhlas itu memurnikan niat.
Ikhlas yang dimaksud rela dalam bahasa Indonesia itu hanya satu dari pengertian ikhlas kalau boleh dikatakan. Tapi ikhlas yang sebenarnya adalah at-tajarrud lillah min kulli syawaib. Mentajarudkan diri dan mentajarudkan hati di dalam maksud dan tujuan serta motif kita beramal semata-mata karena Allah min kulli syawaib, dari segala macam pertimbangan lainnya. Jadi berat ikhlas itu, makanya kata para ulama kalau kita berhasil ikhlas satu aja amal perbuatan, itu bisa jadi amal perbuatan yang kecil itu yang kita lakukan dengan ikhlas itu yang menyelamatkan kita. Karena kita mesti ikhlas di awal mengerjakan, Pak. Mesti ikhlas di tengah mengerjakan, mesti ikhlas di akhir mengerjakan. Mengawal ikhlas dari awal sampai akhir itu berat. Tahajud awalnya ikhlas, tapi isuk-isuk teh laporan di grup, dipoto, di status. Alhamdulillah tadi malam bisa tahajud. Wah, jadi apa? Ibur salembur. Rasa negara diketahui semua. Saya sering tuh tiap malam kirim ada 60 orang ngajak tahajud, bukan itu. Kalau ya, kembali kepada motivasi, kembali kepada maksud. Apa motivasi? Motifnya apa? Tujuannya apa? Kalau memang benar-benar mengajak lillahi ta'ala, maka itu adalah keikhlasan. Tapi kalau dalam diri kita ada setitik, ada seberkas niat atau maksud biar diketahui bahwa kita sudah tahajud, itu berbahaya. Karena akan menghilangkan tahajud kita. Umar bin Khattab sampai berkata begini, sungguh aku bangun di pagi hari, di subuh hari maksudnya, lalu menyesal malam tidak tahajud, itu lebih baik dan lebih kusukai daripada aku bangun tengah malam dan tahajud, lalu di subuh hari aku ngingat-ngingat dan nyebut-nyebut amalan itu. Jadi nggak usah tahajud kalau gitu ya. Tahajud tapi ikhlas. Ikhlas. Tapi kalau dia ngomongin lagi, ya jangan. Jadi percuma aja tahajudnya. Bukan percuma, ini kan kedepannya. Dan mudah-mudahan yang sudah dilakukan itu motivasinya adalah betul-betul mengajak. Mudah-mudahan Allah menerima niat baik itu. Tidak ada motivasi lain. Itu ada pahalanya nggak? Kalau tujuannya mengajak ya ada pahala. Kalau ada orang yang sampai tahajud gara-gara ajakan kita, dapat pahala dari kita dan dari dia. 2 kali lipat. Karena ada hadis, man sanna sunnatan hasanatan, barang siapa yang mencontohkan atau mengajak perbuatan hasanah, kebaikan, falahu ajruha, dia mendapatkan pahalanya, wa ajru man tabi'aha, dan pahala dari orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala dia sedikit pun. Maka ulama berbeda pendapat, gedean mana pahala imam sama pahala muazin. Sebagian ulama mengatakan pahala muazin lebih besar karena orang-orang sholat gara-gara panggilan dia mengajak. Ada yang mengatakan imam yang paling besar. Kenapa? Karena gara-gara dia sholat bisa terlaksana. Pokoknya imam dengan muazin itu duet maut lah, bersaing dalam pahala. Bisa jadi imam yang paling besar, bisa jadi muazin paling besar. Tadi karena barang siapa yang melakukan kebaikan lalu dicontoh atau diikuti ajakannya kebaikan itu, dia dapat pahala yang itu dan pahala semua orang yang mengikutinya. Maka di dunia ini nggak ada orang yang akan mengungguli pahalanya Rasulullah, karena tidak ada kebaikan dan tidak ada kemaslahatan kecuali semuanya dinisbatkan kepada Rasulullah SAW. Beliaulah gurunya, beliaulah sumbernya, beliaulah mata airnya. Rasulullah SAW itu adalah mata air ilmu, mata air keikhlasan, mata air penghambaan, dan lain-lain sebagainya. Sehingga segala sesuatu itu harus lihat dong ke mata airnya. Kalau apa yang datang kepada kita tidak sesuai dengan mata airnya,
maka itu dijamin itu sudah terkontaminasi. Itu sudah terkontaminasi. Tidak ada orang yang dapat mengungguli pahala Rasulullah karena seluruh kebaikan bersumber awalnya dari beliau, dan seluruh kebijaksanaan serta kebaikan semuanya adalah bermuara dan bersumber dari beliau sallallahu alaihi wasallam yang Allah sampaikan melalui Jibril atau Allah sampaikan langsung kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ikhlas itu berbahaya. Bukan dibiarkan aja. Tidak ikhlas itu justru ada perhitungannya. Kenapa kok beramal tidak ikhlas gitu? Kenapa? Karena di dalam ketidakikhlasan ada syirik kecil yang terselip. Ketika orang ria itu kan syirik kecil kata Nabi. Ada maksud yang selain Allah. Padahal makna dari la ilaha illallah di antara maknanya adalah la maqsuda illallah. Tidak ada yang kita maksudkan kecuali Allah. Tidak ada yang kita kejar-kejar kecuali Allah. Tidak ada yang kita pertimbangkan kecuali Allah. Itu makna dalil. Maka ria itu mencederai la ilaha illallah. Ria itu mencederai kemurnian kita bertauhid kepada Allah. Maka tidak dibiarkan oleh Allah orang-orang yang tidak ikhlas itu. Orang-orang yang maksud motivasi lain tadi, seperti alim ingin dipuji, mujahid ingin dipuji, mutasaddiq ingin dipuji, qari ingin dipuji. Allah tidak biarkan, dikejar. Kenapa kau lakukan itu bukan karenaku? Gitu. Kalau niatnya untuk itu percontohan atau gimana? Boleh. Gua memang sekian gitu. Boleh. Depan orang gitu. Boleh. Jadi kita mau memamerkan amal kita terserah, asal motivasinya ngajak orang. Tapi itu tipis Pak Haji. Ya, tipis antara ingin dilihat dengan ingin ngajak itu lebih tipis dari rambut itu. Set aja tergelincir kita ingin terlihat, jatuh kepada ria atau ujub. Tapi kalau kita memang dari awal manteng, saya lakukan ini adalah untuk diikuti, itu menjadi potensi atau sebab amal itu menjadi jariah. Amal kita itu, amal-amal pribadi kita bisa kita upgrade menjadi amal jariah kalau diikuti orang lain. Amal kita yang biasa bisa jadi jariah kalau itu diikuti oleh orang lain. Mendingan pelit begitu ya? Mendingan sedekah dengan ikhlas. Nah itu. Kalau pelit lebih parah lagi. Apalagi sudah pelit ria lagi. Aduh parah itu. Kalau pelit ria mah nggak ada. Ada, bisa jadi Pak. Pelit ria itu ada. Jadi apa namanya? Merge hese tapi hayang kapuji, yaitu orang-orang yang ingin dipuji padahal tidak melakukannya. Itu ria yang berlipat dosa itu. Ada ayatnya ada. Wa yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu. Janganlah kamu jadi orang-orang seperti orang yang senang dipuji. Yuhibbuna an yuhmadu, senang dipuji bima lam yaf'alu, atas apa yang tidak mereka kerjakan. Berarti ada tipe orang yang sudah mah tidak ikhlas tapi gayanya gaya orang-orang ikhlas. Yuhibbuna an yuhmadu, ingin dihamad, ingin dipuji, ingin ditahmid. Bima lam yaf'alu, atas apa yang mereka tidak kerjakan. Ini orang yang suka numpang tenar di karya orang. Modelan begini nih. Ngajak tapi mainan ke dirinya. Itu masih mending Pak, dia ada ibadah ngajaknya. Walaupun dia ada negatif tidak mencontohkan. Ini mah orang nggak berbuat apa-apa tapi ingin disebut apa-apa gitu. Prestasi orang, karya orang, dia tunggangi itu. Dan itu salah satu tafsir dari makna ayat kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sungguh besar kemurkaan Allah bagi orang-orang yang mengatakan sesuatu yang tidak mereka kerjakan. Itu maknanya kan ada 3 makna. Yang pertama adalah orang yang berkata-kata terus, nanya terus ke Nabi waktu itu, kapan jihad, kapan jihad, kapan jihad. Saya sudah tidak sabar ingin berjuang nih di jalan Allah. Tapi ketika jihad turun syariatnya, mereka orang yang pertama kali ngalengos. Walau mudbirin, lari ke belakang. Padahal tiap hari nanyakan, ya Rasul, kapan kita berjihad? Agama kita sudah diinjak-injak, kapan kita berjihad ya Rasulullah? Mereka sudah
menantang kita. Seperti semangat gitu. Semangat gitu. Ngedorong Rasul supaya segera ada perintah jihad. Pas turun perintah jihad, pangheulana ngaleungit. Ta eta tipikal orang-orang yang nanyakeun wae segala sesuatu pas der pangheulana ngaleos. Dia ada pengumuman dari announce. Ya. Masalah sumbangan begitu. Ya. Ada yang sumbangan dilari ke toilet. Ta eta. Sering nanya-nanya kapan kita koordinasi kita apa namanya Begitu ada pengumuman. reongan, gotong royong, pas diumumkan nah pangheulana ngaleos. Tah itu yang disebut oleh Allah kabura maktan. Sungguh besar kemurkaan Allah kepada orang-orang yang bertanya terus, tetapi ketika ada yang ditanyakannya itu dia orang yang pertama kali meninggalkannya. Yang kedua makna kabura maktan itu adalah orang-orang yang menunggangi amal orang lain agar dia disebut. Gitu. Antakulu malataf'alun berkata-kata mengumumkan atau menyebutkan suatu perbuatan, tapi perbuatan itu sebenarnya tidak pernah dia kerjakan. Gitu. Gara-gara saya ada nyumbang. Bisa ada. Atau bisa dengan cara gitu bahwa ini tuh berjasa saya, ini adalah karya saya, padahal karya orang lain. Yang nyumbang siapa, yang ngaku siapa. Ada yang begitu juga tuh. Yang nyumbang tuh orang lain, tapi yang terkenal dianya. Ya kalau terkenal alami tidak apa-apa. Ini terkenal enggak? Karena seolah-olah dia merasa diri bahwa dialah yang melakukannya. Dan makna ketiga adalah baru makna ketiga ini orang-orang yang sering menasihati orang, tapi dia sendiri dengan sengaja meninggalkan apa yang dia perintahkan. Tapi yang ketiga ini tidak menghalangi orang berdakwah karena dianya masih kurang. Jadi tidak boleh ada orang tidak mau berdakwah gara-gara merasa dirinya masih kurang. Sekurang apapun dakwah itu adalah wajib sesuai dengan kondisi dan kemampuan masing-masing yang berbeda-beda. Nah, jadi ilmu ikhlas itu berat. Ikhlas harus di awal, ikhlas harus di tengah, ikhlas harus di akhir. Setelah sukses di awal, di tengah, di akhir, kadang-kadang jebol juga ikhlasnya gitu. Sudah beres tahajud, sudah dilaksanakan niatnya, sudah dilaksanakannya, sudah ujungnya nggak bisa kita jaga. Nah, yang aman dari riya itu adalah ibadah wajib. Zakat itu kan wajib. Mau diumumkan sealam dunia gitu, nah naon zakat wajib. Tidak terkena riya kalau perintah wajib itu. Salat 5 waktu tidak terkena riya kan itu kewajiban. Yang bisa riya itu adalah mungkin berjamaahnya. Yang bisa riya itu mungkin menunjukkan kekhusyuannya. Yang bisa riya itu mungkin tata caranya, tapi pelaksanaannya dalam ibadah wajib itu tidak ada riya. Kalau orang menyebut sodakohnya atau riya dengan sodakohnya itu dapat terjadi. Tapi kalau dalam zakat yang wajib tidak ada riya karena itu kewajiban. Atau saya ngumumkan di speaker, saya sudah sholat zuhur misalkan, itu tidak riya. Karena apa? Karena perintah wajib itu. Mau diumumkan mau tidak itu kewajiban buat dia yang sudah seharusnya. Maka riya itu adanya di amal-amal yang sifatnya itu amal-amal sunnah, amal-amal yang nafilah, yang ziyadah. Kalaupun ada di amal wajib bukan di amalnya tapi di pelaksanaannya, di cara melaksanakannya dan di pandangan orang terhadap amal itu dikerjakan. Itu Pak, pembahasan ikhlas bagian kedua ya. Jadi atajarrud lillahi ta'ala min jami'i syawaib. Bisa ada waktu? 6 menit lagi. Assalamualaikum ya? Sedikit Oh, enggak Pak. Kalau bawaan gimana ya kalau bawaannya? Bawaan gimana? Maaf ya, saya bukan ria, bukan apa ya. Sejak saya kecil itu selalu saya bagi apa itu sedekah. Ya karena udah kebiasaan itu boleh nggak tuh hukumnya apa? Pak? Amal bawaan ya? Iya. Amal bawaan itu justru bagus. Berarti
Allah sudah mengilhamkan kepada yang bersangkutan supaya istiqomah di dalam suatu perbuatan. Itu yang alhamah fujura wa taqwa itu. Allah sudah ilhamkan, Allah sudah intuisikan pada dia kebiasaan tertentu yang baik. Jadi harus bersyukur. Kalau ada orang yang difitrahkan menyukai amal baik, harus bersyukur. Misalkan ada orang dari kecil, mungkin karena doa dari orang tuanya dulu, mungkin karena didikan dari orang tuanya dulu, mungkin karena lingkungan yang membentuknya, sehingga dari kecil memang dia punya kebiasaan misalkan selalu bersedekah. Disyukuri bahwa Allah sudah mengilhamkan, mengintuisikan kebiasaan gemar bersedekah sejak kecil. Menjadi watak dan karakternya. Tentu bukan ria, itu bawaan yang harus disyukuri bahwa kita dilahirkan dengan membawa fitrah, yaitu senang berbagi atau memberi. Ada yang memang dermawan itu gemblengan, ada. Makanya dalam Islam itu dibedakan antara akhlak dengan adab. Kalau akhlak itu bawaan dari lahir, watak-watak sifat-sifat yang dibawa dari lahir. Tapi kalau adab itu hasil didikan, hasil gemblengan. Yang tadinya borongongong misalkan, tiba-tiba lembut dan tawadu. Nu tadina bangkawarah, tiba-tiba manut dan taat. Itu adab, itu gemblengan. Tapi kalau dulu ada seorang kafir jahiliyah namanya Hatim At-Ta'i. Itu sang dermawan Quraisy dan tidak ada orang lebih dermawan dari dia di suku Quraisy itu, Hatim At-Ta'i. Tidak ada orang Mekah yang tidak pernah menerima kebaikan dari dia. Sampai suatu saat ditegur oleh sahabatnya, "Hei Hatim, kamu tuh orang paling dermawan di Quraisy ini. Tapi sayang, kamu belum Islam." Ini juga dalil nih. Kebaikan-kebaikan duniawi hanya bermaslahat, bermanfaat bagi dia untuk dunianya, tapi tidak berdampak kepada keselamatannya di akhirat. Jadi baik saja tidak cukup, tapi harus juga iman agar diterima amal itu. Kalau tidak iman, amal yang baik itu menggantung, tidak Allah terima. Tetapi kebaikan dunianya bakal dia dapat. Nah, Hatim ini ditegur temannya, "Hei Hatim, kamu itu orang paling dermawan di seluruh jazirah Arab ini, terutama di Quraisy. Sayang sekali kalau tidak Islam. Bifadlillahi ta'ala masuk Islam. Lambat laun." Dan itu tidak menghilangkan watak kebiasaannya yang selalu memberi. Sudah menjadi kehormatan memberi itu. Kalau begitu sama aja gini, orangnya rajin sholat, rajin doa, tapi sedekahnya nggak ada. Ya kurang. Jadi tidak sempurna. La yajtami'ul iman ma'al bukhli. Kata Rasulullah SAW, tidak pernah bisa berpadu antara iman dan kebakhilan. Iman dan kebakhilan mustahil bersatu dalam diri seseorang. Jadi kalau kita kalau kita bakhil, kasih tanda tanya besar dalam keimanan kita. Kalau kita tidak bersedekah, kasih tanda tanya dalam diri kita. Karena kata Rasulullah, tidak mungkin atau mustahil keimanan bersanding dengan kebakhilan. Itu Hadis itu. Maka ribuan perintah sholat itu selalu bersanding dengan aqimus sholat wa atuz zakat. Selalu bersanding. Tidak pernah perintah sholat dilepas begitu saja tanpa disanding dengan. Artinya apa? Artinya kesolehan dan kebaikan itu mesti berdimensi vertikal kepada Allah dan berdimensi horizontal kepada manusia. Dan memberi itu tentu sesuai dengan kemampuan. Yang memiliki harta ya dengan hartanya. Yang tidak memiliki apapun ya dengan tenaganya. Yang tidak memiliki tenaganya dengan ilmunya. Yang tidak memiliki dengan ilmu mungkin dengan senyum di wajahnya. Karena senyum juga kan sedekah. Tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Senyummu pada saudaramu sedekah. Teu bogana naon minimal senyum-senyum atuh. Ulah teu bogana naon aya banget kecut terus. Nah itu mah udah. Sudah jatuh ketimpa tangga.
ala kulli hal itu bab tentang keikhlasan sangat penting. Tidak ikhlas bukan berarti tidak dosa. Justru tidak ikhlas itu adalah sebab di mana orang nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala karena beramal atau berbuat tidak dengan niat memurnikan, semata-mata motivasinya karena Allah Subhanahu wa taala. Itu kesimpulan yang bisa kita ambil, mudah-mudahan menjadi tambahan motivasi kepada kita agar amal yang sudah kita kerjakan yang tadinya biasa-biasa aja, besarkan amal biasa itu dengan niat. Kata Rasulullah SAW, niatul mu'min a'zam min amalihi. Niatnya orang mukmin lebih agung, lebih besar dari amalnya itu sendiri. Jadi bisa jadi niat kita lebih besar pahalanya daripada perbuatan itu sendiri. Nah, supaya kita dapat mengupgrade amal-amal kita yang biasa-biasa itu, besarkan di niatnya. Murnikan di niatnya. Itu akan menjadi lebih maksimal dan lebih dahsyat. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.